Pernah kepikiran nggak kalau untuk jadi pemimpin yang hebat, justru Anda harus jadi pelayan dulu? Aneh ya kedengerannya, kayak sebuah paradoks gitu kan? Tapi justru disitulah letak kekuatan dari model kepemimpinan yang mau kita bedah bareng hari ini. Hamba sebagai raja. Nah, ini dia ide utamanya. Inti dari semua yang akan kita omongin. Kalimat ini nih, jalan menuju kepemimpinan adalah melalui pelayanan. Coba deh kita pegang kalimat ini baik-baik ya, karena ini bakal jadi fondasi kita ke depan. Oke, jadi gimana ceritanya seorang raja yang punya visi gede banget bisa sekaligus jadi hamba yang super rendah hati? Nah, ini dia nih yang namanya paradoks kepemimpinan. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Jadi gini, di satu sisi kita dituntut jadi raja. Maksudnya, ya berpikir besar, punya visi ke depan, jalan dengan otoritas. Tapi di sisi lain, kita juga harus jadi hamba. Apa artinya? Fokus sama hal-hal kecil, detail, dan yang paling penting, melayani dengan tulus. Nah, kepemimpinan yang sejati itu hidupnya di tengah-tengah keseimbangan ini. Terus kalau di kehidupan sehari-hari bentuknya kayak gimana? Gampangnya gini, komitmen tinggi, perawatan rendah. Mereka itu fokus 100% sama misi, nggak usah disuruh-suruh. Tapi kalau soal ego, wah rendah banget. Mereka nggak butuh pujian, nggak cari panggung. Tujuan mereka itu melayani, bukan buat dilayani. Beda banget kan? Tapi bentar deh, gimana caranya orang bisa ngejaga keseimbangan yang susah banget ini? Antara jadi raja sama hamba, tanpa jadi sombong atau malah burnout? Nah, jawabannya itu ternyata lebih dalam, yaitu dari mana mereka mendapatkan identitas diri. Yuk kita lihat dari mana sih kekuatan ini datang? Jadi, fondasi utamanya adalah hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tujuan tertinggi kita, yang di sini disebut sebagai Tuhan. Idenya sebenarnya simpel banget. Kalau mau kenal diri sendiri, kita harus kenal dulu siapa yang menciptakan kita, dari mana kita berasal. Nah, sumber ini punya 3 karakter utama. Yang pertama, kasih. Ini bukan cuma soal perasaan ya, tapi kekuatan yang mendorong kita buat memberi. Jadi buat seorang pemimpin, ini artinya dia memimpin bukan buat dirinya sendiri, tapi buat ngangkat orang lain. Lalu yang kedua adalah terang. Pemimpin yang nyambung sama sumber ini, dia itu bawa kejelasan di tengah-tengah kekacauan. Dia bisa ganti keraguan orang jadi kepastian dan nunjukin jalan yang benar. Dan terakhir, yang ketiga adalah hidup. Ini soal energi, soal semangat. Pemimpin yang kayak gini tuh nggak nyedot energi timnya, tapi malah sebaliknya. Dia menanamkan semangat dan mendorong semua orang buat tumbuh. Jadi identitas mereka tuh dibangun di atas 3 pilar ini. Kasih, terang, dan hidup. Nah, disinilah letak perubahan cara pandangnya. Kita kan sering mikir kita harus menemukan jati diri, ya kan? Konsep ini justru bilang sebaliknya. Kita itu mengenali diri kita dengan cara memahami sumber kita. Jadi, identitas sejati itu bukan sesuatu yang kita bangun dari nol, tapi sesuatu yang kita terima. Ada cerita yang pas banget buat ngegambarin ini. Kisah anak yang hilang. Jadi, si anak ini pulang dengan perasaan hancur, ngerasa dirinya udah nggak pantas jadi anak, maunya jadi hamba aja. Tapi apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya nggak peduli sama kesalahan si anak. Dia menolak status hamba itu dan langsung memulihkan statusnya sebagai anak. Nah, ini pengingat yang kuat banget. Kepemimpinan sejati itu bukan datang dari apa yang kita kerjakan, tapi dari pemahaman tentang siapa diri kita sebenarnya. Oke, jadi identitas kita udah kokoh, udah jelas. Terus apa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya mengubah identitas itu jadi tindakan nyata dan ngebuka semua potensi yang ada di dalam diri kita. Ini nih, ide yang bisa mengubah cara kita mandang kemampuan kita. Kita itu dikasih bahan baku, bukan produk jadi. Ibaratnya, kita nggak dikasih rumah yang udah siap huni, tapi kita dikasih pohon. Tugas kita, ya membangun rumah itu sendiri. Kutipan ini negasin satu hal penting banget. Perhatiin deh, kita itu nggak dikasih kekayaan, tapi kita dikasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya apa? Artinya, tanggung jawab itu ada di tangan kita. Kitalah yang harus mengelola dan ngembangin potensi yang udah dikasih. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kita mulai mengubah potensi besar ini jadi kenyataan? Jawabannya seringkali bukan dengan langkah-langkah raksasa loh, tapi dimulai dari satu hal kecil. Satu hal kecil yang kita lakukan dengan setia. Coba deh renungin kalimat ini. Kunci yang sama buat buka pintu, itu juga kunci yang bisa buat nutup pintu.
Maksudnya, kesetiaan kita dalam hal-hal kecil itu bisa membuka pintu-pintu peluang yang super besar. Tapi sebaliknya, kalau kita lalai dalam hal-hal kecil itu, ya pintu yang sama bakal ketutup rapat. Ngeri ya? Biasanya kan kita pengennya hidup enteng, ngindarin beban. Tapi, coba lihat ini. Untuk berbuah lebat, itu artinya harus siap menanggung beban. Sama kayak pohon, makin banyak buahnya, makin berat dahannya. Nah, pemimpin juga gitu. Dia dikenal dari dampak yang dia hasilkan. Dan untuk menghasilkan dampak besar, pasti ada beban tanggung jawab yang harus dipikul. Nah, kita sampai di bagian akhir nih, puncaknya. Setelah kita paham soal identitas dan potensi, gimana cara kita wujudin itu semua dalam tindakan nyata? Jawabannya, kita balik lagi ke ide awal, pelayanan. Tapi bukan sembarang pelayanan, melainkan pelayanan yang meninggalkan bekas. Jadi, melayani itu artinya ngapain sih? Sebenarnya nggak ribet kok. Intinya adalah, jadilah pemecah masalah. Lakukan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya. Kasih solusi, bukan cuma keluhan. Dan yang paling penting dari semuanya, jadilah teladan. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Tapi, jadi teladan itu ternyata lebih dalam dari sekedar berperilaku baik loh. Ada satu konsep dari Yunani kuno yang keren banget yang nangkep tujuan akhirnya. Namanya tipos. Apaan tuh tipos? Ini bukan cuma sekedar contoh yang baik. Bayangin deh, pukulan yang ninggalin bekas. Atau kalau Anda pernah lihat mesin tik lama, jejak huruf di kertas itu kan dalam banget kan? Nah, itulah tipos. Sebuah bekas yang kita tinggalkan di hati orang lain yang saking dalamnya jadi susah banget dihapus. Bekas yang bahkan bisa membentuk cara mereka memandang dunia. Coba ingat-ingat, pernah nggak ada orang yang meninggalkan tipos kayak gitu di hidup Anda? Dan semua pembahasan kita hari ini akhirnya bermuara pada satu pertanyaan yang paling penting. Kalau tujuan akhir dari kepemimpinan kita adalah meninggalkan sebuah tipos, sebuah bekas yang abadi di hidup orang lain, pertanyaannya adalah bekas seperti apa yang akan Anda tinggalkan?